Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adiral kafarati wa tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, dan wabil khusus ketua yayasan kita Bapak Barata, kemudian Pak Ustaz Agus Syujati Rais, juga sesepuh-sesepuh di sini, para kiai, para masyayikh yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi insyaallah dengan hadirnya kita di Masjid Jami Hidayatullah ini dalam cuaca hujan dari malam terus-terusan ini, mudah-mudahan merupakan tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kamu itu semua kenikmatannya berasal dari saya, Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam kenikmatan yang kita miliki, baik nikmat tersebut zahir maupun batin, sudah diperingatkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-53 tadi, itu semua ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berbicara mengenai syukur nikmat, karena pasti pembicaraan dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau engkau mencoba menghitung-hitung nikmat saya, nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi Pak ya Bu, namanya manusia ya, kebanyakannya kufur nikmat. Yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya itu sedikit. Bahasa Al-Qur'annya qalil, sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, Saba ayat 13. Sedikit di antara hamba-hamba saya, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini enggak banyak. Nah, mudah-mudahan kalau kata para ulama minimal dikatakan syukur nikmat, kita masih bisa ibadah. Mempergunakan nikmat Allah memang semestinya. Justru kalau kita banyak maksiatnya, mempergunakan nikmat Allah untuk maksiat yang bukan semestinya, mata digunakan, tangan, telinga, dan sebagainya, itu termasuk kufur nikmat tandanya. Gitu kata Imam Ghazali juga seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat kisah seorang wali min auliyaillah di zaman dulu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis Imam Hakim dalam kitab Sahih, yaitu Al-Mustadrak ala Sahihaini. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dari malaikat Jibril, bahwa kata malaikat Jibril, nanti di hari kiamat ya Rasulullah, ada seorang wali min auliyaillah yang ibadahnya 500 tahun. Zaman dulu umurnya panjang-panjang. Tetapi dia enggak terima ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kata orang ini, emang ibadah saya 500 tahun gak cukup ya Allah. Timbang itu, kalau pengen ditimbang tanpa rahmatku, kita timbang. Ternyata para jamaah, singkat cerita di hadis tersebut yang sangat panjang sekali, kenikmatannya hanya bisa menebus nikmat Allah, ibadahnya hanya bisa menebus pandangan mata saja. Jadi nikmat yang lain belum bisa ditebus. Ini hadis sorry. Akhirnya apa? Seret aja nih orang ke dalam neraka. Maaf ya Allah, tolong pertimbangkan lagi, masukkanlah hamba ini ke dalam rahmatmu, ke dalam surgamu dengan rahmat. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita tidak bisa masukkan kita ke dalam surga. Kita bisa masuk ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah, tapi tentunya dengan wasilah ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini maupun yang uzur, mudah-mudahan kita semua umat Muhammad SAW masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, bayangkan saja kalau seorang yang seumur hidupnya 500 tahun, zaman dulu ya, umur panjang-panjang, itu hanya bisa nebus
nikmat pandangan mata, apalagi kita yang umur pendek-pendek ya. Maka alhamdulillah barokahnya umat Rasulullah dikasih banyak bonus, yaitu adalah tadriful amal, itu khusus buat umat Rasul, dilipat gandakan amal, juga termasuk Lailatul Qadar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari sama-sama di awal pembahasan ini kita mensyukuri karunia Allah, nikmat Allah kecil ataupun besar. Kata Imam Ghazali, jangan dilihat nikmatnya dalam kitab Ihya, tapi yang dilihat adalah munimnya, yaitu yang memberinya siapa. Nah, kalau yang memberinya Allah, kita pasti akan berterima kasih. Misalkan tisu dikasih sama Nabi Muhammad, pasti tisu tersebut kita simpen. Tapi kalau tisu dikasih sama teman, mungkin kita buang satu biji, ya kan? Habis dipakai buat lap kita buang. Maka kita harus mensadari ya diri kita bahwa kita bisa hadir di tempat ini saja, ini sungguh nikmat sekali. Enggak semua orang dikasih kenikmatan masih bisa sujud, masih bisa sholat, dan masih puasa Ramadan. Apalagi malamnya sholat tarawih ya, amin ya, sholat witir juga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita pandai bersyukur nikmatnya nambah. Makanya orang banyak ngeluh pasti hidupnya menderita. Karena itu janji Allah dalam Al-Qur'an yang tidak bisa diingkari, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sungguh jika engkau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan sungguh kalau engkau kufur nikmat, azabku sangat pedih. Para jamaah, sungguh orang yang suka mengeluh, orang yang suka kufur nikmat, tidak suka berterima kasih kepada Allah, itu telah digoda setan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, itu iblis bersumpah ketika diusir dari surga. Yang pertama kali iblis ngomong seperti ini, qala fa bima atwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, aku bersumpah karena engkau telah menganggap saya sesat, maka aku bersumpah akan menghalang-halangi manusia hambamu dari jalan yang lurus. Makanya kalau kita pengen lempeng, bawaannya susah banget kan. Kalau pengen 1 hari lempeng, 3 hari lempeng, seminggunya bengkok. Itu karena itu janji iblis seperti itu, akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Makanya susah kalau pengen diajak ngaji, diajak sholat berjamaah, terus itu pokoknya susah. Karena digoda setan. Ustaz katanya puasa Ramadan, idza Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufirat syayatin. Ustaz katanya dibuka pintu surga, tutup pintu neraka, diikat setan-setan. Hadis Bukhari Muslim. Iya, itu ada 2 tafsir hadisnya. Yang pertama yang diikat itu setan ketuanya doang, yang ecek-eceknya nggak diikat. Jadi yang iblisnya itu, ifritnya, dasim ya, dan sebagainya, yang ketua-ketuanya. Tapi kalau yang kecil-kecilnya dilepas. Dan pengertian yang kedua, semua setan diikat sampai yang kecil-kecilnya. Terus kalau suka ada orang maksiat bagaimana Ustaz? Itu hawa nafsu sendiri. Makanya kalau pengen ukur iman kita, adanya Ramadan. Di Ramadan saja kalah, apalagi bulan lainnya, bahaya begitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi apa? Standar barometer ya, ukur iman kita, mudah-mudahan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumala atiyannahum, kata iblis. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iblis nih, kata Allah, dia berkata seperti ini. Kemudian aku bersumpah akan mendatangi setiap manusia min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aymanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya, dikepung gitu. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau mendapati manusia kebanyakan tidak bersyukur itu. Karena dalam hadis Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah bersabda iman itu bisa sempurna 2 hal. Iman yang kita miliki biar jadi full 100% itu harus punya 2 syarat minimal. Kata Rasulullah SAW, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu ada 2 bagian. Setengahnya ada pada sabar, setengahnya ada pada syukur. Nah, makanya dalam hidup kita terkadang menderita, terkadang bahagia. Hari ini jaya, besok sengsara. Masa muda prestasi, udah tua susah buat makan. Sekarang sehat, besok sakit sehat lagi. Adanya silih ganti, ya itu memang sudah menjadi sunnatullah. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Al-Qur'an surah Ali Imran 140.
Dalam tafsir jalan lain Imam Suyuti ketika menjelaskan ayat ini, dan hari-hari itu kami sengaja silih gantikan kepada manusia. Tafsirannya adalah kadang bahagia, kadang sengsara, kadang dapat duit, kadang dapat ustaz, kadang kerjanya enak, wah ada yang beli banyak burung, kadang-kadang satu orang aja susah. Nah, itu sengaja, memang kata Allah itu sengaja. Kenapa? Tafsirannya dia ta'izu, agar manusia bisa mengambil pelajaran. Pak, ini luar biasa sekali. Adanya kita terkadang ujian biar kita bersabar. Adanya kita mendapatkan rezeki yang banyak, misalkan kesenangan, kesehatan, biar kita bersyukur. Lah kalau sengsara doang, syukurnya kapan? Kalau seumur hidup dia senang terus, kok duit banyak, anak banyak, istri satu ya, istri satu misalkan begitu ya, apa rumah gede, wah nggak pernah ada ketimpa sial, masya Allah, ini luar biasa sekali. Deh kapan sabarnya? Ya, karena sabar itu ada 4 bagian kata Imam Ghazali. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menahan emosi, dan yang terakhir sabar ketika tertimpa musibah. Gitu. Maka adanya terkadang kita sial, kadang nggak sial, itu biar Allah Subhanahu Wa Taala, rahasianya kata para ulama, menyempurnakan iman kita. Makanya orang kalau punya 2 sifat ini, sabar dan syukur, cakep, imannya teruji. Jadi kalau belum diuji kesabarannya, nggak bisa bilang saya beriman, setengah iya mungkin, bersyukur doang. Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu nisfan, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada 2 bagian, setengahnya ada pada sabar, setengahnya ada pada syukur. Buka puasa aja atau makan biasa, makan gak usah buka puasa, makan biasa saja. Itu kata Rasulullah, kita makan atau minum, itu diiringi dengan rasa syukur dalam hati, menikmati prosesnya, menikmati dalam hati kita, ya Allah makasih, ya Allah, terus puji Tuhan dalam hati kita, puji Allah dalam hati aja. Itu pahalanya kata Rasulullah dalam hadis Imam Baihaqi seperti pahala puasa sunnah. Itu perkara makan doang diiringi rasa syukur, saking besarnya pahala syukur. Atau ibu syakir bimanzilatis shaibis sabir. Kata Rasulullah SAW, ini hadis juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, juga ada dalam hadis Imam Baihaqi. Atau ibu syakir, orang yang makan terus minum diiringi dengan rasa syukur, bimanzilatis shaibis sabir, seperti posisinya mendapatkan makomnya orang yang puasa lagi bersabar. Jadi luar biasa, Pak. Makanya kita nikmatin aja, kalau buka puasa kadang enak lalunya, kadang kita nanya sama istri, apa? Cuma telur ceplok, alhamdulillah. Apa nih? Tempel, alhamdulillah. Kenapa? Kita pahalanya double. Udah puasa tadi, pas buka puasa mendapatkan pahala puasa juga. Kenapa? Karena diiringi rasa syukur. Apalagi kalau kita ada kelebihan rezeki, yang kita kasih buat apa? Bersama, misalkan di masjid, gorengan atau apa, itu pahalanya besar. Dan saya yakin para jamaah sudah tahu hadisnya, tinggal diamalin. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yuqas min ajrihi syai'an. Hadis Imam Tirmizi. Siapa orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala serupa pahala yang puasa tanpa mengurangi sedikit pun. Bayangin Pak, kalau di masjid ini ada yang buka puasa 30 orang, satu orang kantongnya pahala 1.000, masya Allah. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang aginia yang karim, yang dermawan. Ya, tapi yang nggak punya uang bagaimana? Ya minimal kita ikut memakmurkannya, kan sama juga, ikut memakmurkannya. Kalau di rumah ya nggak begitu, itu banyak orang kita pamit untuk masjid biar nyatu bareng, biar bergabung bareng gitu. Tapi sekali-sekali harus sama keluarga, sekali-sekali jangan di masjid terus. Kadang-kadang juga kita harus sama keluarga juga. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara mengenai syukur memang tidak ada habisnya. Sama kaitan dengan sabar, karena memang sabar dan syukur ini adalah pahala yang sangat luar biasa sekali. Bahkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bisa sabar saja yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, puasa kan sabar. Puasa itu sabar juga, sabar banget tuh. Kalau nggak sabar buka ya, apa bahasa gaulnya mokel ya, saya nggak tahu itu ya. Ya bahasa zaman sekarang Pak ya. Nah ini pahala puasa ini Pak, ini pahala sabar juga dapat.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Enggak terhitung pahalanya. Enggak terhitung. Bahkan sebagian ulama ahli tafsir menafsiri Az-Zumar ayat 10 ini tanpa batas, maksudnya masuk surganya bisa diberi hisab tanpa hitungan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman, ini kan namanya akhir zaman nih. Akhir zaman. Jarak kita sama Nabi Muhammad jauh. Kita hidup bukan di zaman a'immah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita jauh sekali dengan ulama tabi'in, tabi'in. Kita hidup udah ada HP, udah ada internet, ada godaan. Kita puasa, teman kita tempat kerja kadang nggak puasa, ya kan? Di sana maksiat, di sini maksiat, udah jaga-jaga mata bener di HP lagi. Jadi puasa HP juga sulit. Itikaf HP kalau ada yang guru saya itu. Kadang-kadang kan main HP kalau udah terus 1 jam 2 jam gitu, jadi waktunya habis sayang. Kadang-kadang ada yang gak enak-enak aura wanita di HP kan juga itu mengurangi pahala puasa. Maka para jamaah ini akhir zaman ini bersabar. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW itu seperti orang yang megang bara api. Bahkan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti 50 orang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bisa istiqomah di akhir zaman, sabar, masih taat, masih kayak gini nih. Ini langka sekali fenomena seperti ini. Hujan-hujanan masih bisa hadir ke masjid, sholat subuh berjamaah sebelum qobliyah, kemudian sekarang dia ngeri majelis taklim, nanti isya dia sholat sunat isya, pahala haji umroh tambah sempurna. Hadis Tirmizi luar biasa. Ini jarang. Kalau zaman dulu nggak aneh dekat Rasulullah. Sekarang jarak kita sama Nabi itu udah berapa ribu tahun? 1400 tahun. Maka ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW seperti memegang bara api dan mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Tobroni, Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Inna min waraikum ayyaman." Wahai sahabat-sahabatku, sepeninggalan kalian nanti di belakang kalian ada hari-hari atau zaman as-sabru fihinna mislul qabdi ala jamri. Kesabaran di zaman tersebut seperti orang yang megang bara api panas. Jadi orang yang bisa sabar di akhir zaman ini itu diibaratkan sama Nabi seperti megang bara. Coba kalau kita pegang bara api, kuat gak tuh? Arem. Susah ya? Nah, itu kata Rasulullah, orang yang bisa bersabar di akhir zaman seperti orang yang megang bara api. Lil amili fihinna, orang yang masih bisa beramal soleh di waktu tersebut di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, mislu ajri khamsina rajulan, dikasih pahala oleh Allah seperti 50 orang pahala laki-laki. Ya'maluna mithla amalikum, orang tersebut beramal sebagaimana amal kalian, sama, cuma pahalanya 50 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mislu ajri khamsina minna aw minhum, 50 orang di sini dari kita sahabat Nabi atau ntar zaman mereka? Bal mislu ajri khamsina minkum, bahkan seperti 50 orang di antara kalian. Jelas hadisnya. Maka ini saking sulitnya istiqomah mempertahankan kesabaran kita dalam ketaatan wajib maupun sunnah, istiqomah dalam meninggalkan maksiat besar maupun kecil, istiqomah dalam apalagi kesabaran menahan marah, lagi puasa harus nahan marah. Kalau pengen berantem suami istri kadang perkara mau buka puasa aja pakai ribut, ya kan sayang udah berapa menit. Niatnya cuma nanya suami istri terbuka pakai apa ya, karena selisih lauk, selisih ini berantem. Itu hati-hati ya. Nanti lebaran mau di mana hari pertama, di rumah orang tua saya atau orang tua kamu, itu juga bisa jadi ribut. Jadi hati-hati. Pemicu berantem dalam rumah tangga bukan tidak boleh, tetapi hati-hati. Kenapa? Bisa jadi itu mengurangi pahala puasa kita. Ya, yang terakhir juga sulit, yaitu sabar istiqomah di dalam kesabaran kita menghadapi ujian atau musibah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Ini sudah tanggal ke-18 Ramadan. Udah ini ya, apa namanya, nuzul Quran ya kemarin ya. Udah nuzul Quran ya di sini ya. Nah, nuzul Quran itu adalah proses turunnya Al-Qur'an.
Memang ada khilaf, ada yang bilang tanggal 17 Ramadan, ada yang bilang tanggal 24 Ramadan. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama Al-Alaq 1 sampai 5 di Gua Hira kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, itu adanya tanggal 17 Ramadan. Dalilnya, tafsirnya ada pada Quran surah Al-Anfal ayat 41. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga pendapat yang kedua berdasarkan hadis Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, diturunkannya suhuf Ibrahim pada tanggal 1 Ramadan. Diturunkannya kitab Taurat ke Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Diturunkannya kitab Injil pada tanggal 13 Ramadan. Diturunkannya kitab Zabur ke Nabi Daud pada tanggal 18 Ramadan, dan diturunkannya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab kita Syafi'iyah. Tapi tidak begitu masalah mau 17 Ramadan ataupun 24 Ramadan, yang masyhur 17 Ramadan, maka kita menghidupinya dengan memperbanyak tadarus terus. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kamu wahai umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Pelajari dulu. Kalau sudah kita bisa panjang pendeknya, makhrajnya, syukur-syukur paham maknanya dikit-dikit, apa tafsirnya. Jangan stop. Ingat kata Rasulullah saat kedua, wa 'allamahu, dan diajarkan ke orang lain. Maka guru-guru Al-Qur'an, guru-guru Iqra, guru-guru tajwid, guru-guru juz amma di kampung-kampung kita, di perumahan kita, itu sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga. Anak-anak kita titipin ke mereka biar bagus bacaan Al-Qur'annya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan adanya nuzul Quran yang kemarin baru jamaah rayakan, peringati, tidak apa-apa sebagai kita bahagia, supaya jangan lupa dengan proses turunnya Al-Quran yang pertama. Sebab kalau turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, di mana Lauhil Mahfuz? Yaitu di samping arasnya Allah Subhanahu wa taala, di atas langit yang ketujuh kata para ulama. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit yang pertama dunia, tempat Nabi Adam ada di situ. Anak yang kedua kan saya sudah bilang ada Nabi Yahya dan Isa, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, enam Nabi Musa, tujuh Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah melintasi Sidratul Muntaha sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna Tuhan ada di situ, bukan. Allah tidak membutuhkan tempat, itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya Al-Qur'an secara langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu adanya Lailatul Qadar, dan hanya Allah yang tahu pastinya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kalau turun pertama kali 17 Ramadan atau enggak 24 Ramadan. Berbicara mengenai Lailatul Qadar, Ustaz, saya mau nanya. Jadi kapan sih Lailatul Qadar? Pembicaraan ini sudah dari jauh dari tahun ke tahun selalu pada nanya orang-orang seperti ini. Udah dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, semangat aja malamnya. Sebab dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari, orang yang menghidupi malamnya dengan sholat, khususnya sholat, umumnya yang lainnya baca Quran, tapi khususnya sholat dulu. Bahkan kata Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kahfi dalam kitab Taqrirat Sadidah, beliau mengatakan bisolati tarawih, dengan salat tarawih. Man qama ramadhana ay bisolati tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang menghidupi malam Ramadan, maksudnya dengan salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman, percaya adanya balasan Allah. Wahtisaban, apa makna wahtisaban? Yaitu ikhlas, kata para ulama. Mengharap kepada itu ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Tapi saya pengen lebih kerucut, Ustaz. Ya udah, ikutin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih, taharrau lailatul qadri fil witr minal ashr awakhir min Ramadan. Carilah oleh engkau semua wahai umatku Lailatul Qadar pada 10 akhir pada bulan Ramadan di malam ganjil. Itu udah jelas banget hadisnya, Bukhari Muslim. Taharrau Lailatul Qadri fil witr minal ashr awakhir min Ramadan. Titik.
Carilah oleh engkau wahai umatku Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 akhir. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Imam Nawawi yang berjudul Minhajul Thalibin, Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar tidak berubah setiap tahunnya, ada pada tanggal 21 Ramadan atau enggak 23 Ramadan. Tuh, 21 atau 23. Tapi ada rumus yang menarik. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan seorang wali min auliyaillah, wali Qutbul Ghaus, yaitu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan bahwa kalau misalkan awal Ramadan hari Kamis, maka insya Allah Lailatul Qadarnya yaitu jatuh pada tanggal ke-25 Ramadan. Jadi gimana Ustaz? Tadi kata Imam Syafi'i 21 atau 23 gitu ya. Terus kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dan beliau Masya Allah luar biasa sekali hujjatul Islam, ada kita Syafi'iyah. Imam Ghazali bilang kalau hari awalnya Kamis, maka insya Allah dipastikan malam ke-25. Tuh gimana Ustaz? Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Arabi sama Ahmad Zarruq, beliau mengatakan dalam tafsir Shawi, Al-Imam Ahmad bin Shawi, beliau mengatakan kalau malam Jumat ada malam ganjilnya 10 akhir malam, maka insya Allah Lailatul Qadar. Berarti satu-satunya malam Jumat bertepatan malam ganjil itu malam 23. Bener gak? Lihatin nanti malam 23. Berarti sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang 21 atau 23. Tapi Masya Allah ada lagi, bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk pendapat Imam Nawawi, termasuk pendapat Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan jumhur ulama semua mazhab berpendapat tidak berubah-ubah setiap tahunnya malam ke-27 Ramadan. 27 Ramadan. Karena surat Al-Qadar ini unik. Kenapa unik? Jumlah hurufnya 114 huruf sesuai dengan surat Al-Qur'an 114. Kemudian kalimatnya, kata-katanya atau kalimat-kalimatnya, penggalannya, itu Al-Qadar ada 30 kata. 30 kalimat. Pas kalimat hiya itu ke-27. Salamun hiya itu ke-27. Hiya hatta matla'il fajr 28 29. Jadi hiya itu malam 27. Ini yang ngomong bukan saya, tapi dalam tafsir Shawi, Hasyiah tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Mahali dan Suyuti madzhab Syafi'iyah dihasyiahkan, dijelaskan kembali dengan Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam tafsir Shawi Badjilid. Ketika menjelaskan tafsir Al-Qadar, beliau mengatakan malam ke-27 dengan pendapat sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Kenapa? Al-Qur'an kita bedah, yaitu tadi bahwasanya jumlah surat Al-Qadar ayatnya hurufnya ada 114, katanya ada 30. Dan pada kata yang ke-27, hiya salamun, keselamatan, hiya pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Hiya itu 27 itu. Ada lagi istinbatnya dalam tafsir Shawi apa? Lailatul Qadar hurufnya ada 9. Lam, ya, lam tak marbuto, alif lam qaf dal ra 9. Dan disebutkan 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri udah kesana juga disebutin lagi. 3 dikali 9 27. Ini bukan hitung-hitungan maksudnya cuma akal-akalan kebetulan, enggak. Karena Al-Qur'an itu adalah untuk ditadaburi. Bahkan kata Allah dalam Quran surah Muhammad ayat ke-24, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau jangan-jangan hatinya telah terkunci rapat begitu. Jadi orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an, nauzubillah min dzalik, diibaratkan hatinya udah enggak mau atau keras. Maka jangan sampai kita cuma baca doang, kalau bisa tingkatkan lagi kita memahami sedikit demi sedikit sirnya atau rahasia Al-Qur'an. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya mau malam apa aja Lailatul Qadar bagi orang yang menghidupi setiap malamnya udah insya Allah dapat. Siapa yang bilang dapat? Imam Syafi'i.
Dalam kitab I'anatul Thalibin, Hasyiyah Fathul Mu'in, Syekh Abu Bakar Syatta beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa orang yang sholat isya dan subuhnya berjamaah, kebetulan malam itu Lailatul Qadar, dapat faqad akhadha bihazin wafir min Lailatul Qadri. Dia mengambil dengan keuntungan yang besar Lailatul Qadar. Syaratnya apa? Sholat isya aja berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Maghrib Ustaz, ya semuanya sih bagusnya berjamaah, cuman patokannya dua dulu. Isya berjamaah dan subuh berjamaah, kebetulan itu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, jadi beruntung nih di antara jamaah dari tanggal 1 sampai tanggal nanti 29 atau 30 Ramadan itu sholat isyanya dan subuhnya berjamaah, insya Allah. Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berijtihad mengatakan bahwa insya Allah sudah disebut dengan menghidupi Lailatul Qadar dan dapat Lailatul Qadar. Tapi bagusnya itikaf. Ibu-ibu nanya, Ustaz boleh gak itikaf di rumah? Pendapat qaul qadim madzhab Syafi'i boleh, tapi khusus bagi wanita. Itu pun gak sembarangan kamar. Kamar yang ibu suka pakai buat sholat, yang paling sering. Yang gak sering gak bisa. Disebut dengan musalla baitiha, musola di rumahnya. Kitabnya. Jadi nggak bisa misalkan kita sering pakai tempat di sini, tiba-tiba kita sholatnya di sana, nggak bisa. Dan itu pun khusus cewek. Ustadz mau nanya lagi, kalau cowok boleh nggak itikaf di rumah? Nggak bisa. Nah, itu anak takifah fi hadal bait, nggak bisa. Harus di masjid, di masjid. Di musola bisa nggak? Nggak bisa. Lah, emang musola sama masjid bedanya apa ya? Kalau musola belum diwakafin, kalau masjid sudah. Kalau masjid jami ada sholat Jumatnya. Tapi kalau kita musola dianggapnya kalau masjid kecil musola, kalau masjid gede masjid. Padahal istilahnya kebolak-balik kalau gitu. Kalau statusnya masih pribadi, layaknya disebut musola, hanya buat sholat, tapi masih bisa dirancurkan dan sebagainya, belum wakaf. Tapi kalau tempat kecil tapi sudah diwakafin buat umat Islam, itu namanya masjid. Kita di situ itikaf. Boleh gak Ustadz laki-laki? Ada yang bilang boleh gak laki-laki sholatnya ya maaf itikafnya ya mau Ramadan atau selain Ramadan di rumah? Ada, tapi doif banget, udah sangat lemah. Kalau bisa jangan dipakai, kenapa ya lemah banget. Jadi kalau nggak udur, saran kita laki-laki nanti itikafnya, apalagi 10 akhir Ramadan, kebiasaan Nabi Muhammad itikafnya di masjid. Nggak harus dari isya sampai subuh, nggak harus, sekuatnya aja, nggak harus, sekuatnya jamaah saja. Begitu. Ustadz saya keluar mau makan, ngopi dulu, ngerokok dulu atau apa begitu. Masuk lagi niat lagi gak? Niat lagi. Niat lagi. Ustaz bisa gak itikaf gak punya wudu? Gak bisa. Harus punya wudu. Ustaz harus ngadap kiblat? Gak harus ngadap kiblat. Cuma sunah ngadap kiblat. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita kalau ngomong luar biasa panjang nanti kemana-mana. Jadi rasanya biar hidup para jamaah kita kasih waktu sedikit. Ya, bener gak Ustaz ya? Kalau mungkin kita bisa diskusi atau ini mungkin ada yang kurang dipahami dari penjelasan tadi Pak Ustadz, para jamaah kita bisa tanya jawab begitu. Silakan. Silakan jamaah yang mau bertanya. Kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu boleh dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, kita bisa dengan benar, karena Allah Subhanahu wa taala baik insyaallah gitu. Meskipun ada istilah ungkapan innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul dalam hadis Bukhari, sesungguhnya patokan amal itu ada di ujung, apapun itu. Nah, termasuk Lailatul Qadar itu ujungnya, artinya ujungnya dalam artian perjuangan kita, jangan sampai awalnya kita rajin enggak taunya di ujung-ujung malah terbalik. Nah, jadi yang dimaksud adalah kalkulasi dari awal Ramadan malam sampai sekarang. Misalkan kita sakit deh, udah ambil aid sakit. Atau ada tamu uzur ngobrol terus sehingga kita nggak sempat buat sholat taraweh cuma 2 rakaat doang misalkan begitu ya, tidur capek misalkan atau kerja jamaah kerja banting tulang, tapi kemarin rajin kebetulan itu malam-malam Lailatul Qadar, masya Allah lagi apes tidur dapat gak tuh kira-kira? Dapat. Ini ada ijtihad ulama, yaitu dikiaskan kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau dia biasa punya rutinitas sholat tahajud, itu malam kata Rasulullah dia sakit atau ada tamu atau uzur yang lainnya, maka dianggap sedang tahajud. Meskipun sunahnya besoknya kodok, pas paginya. Kebiasaan Rasulullah pas siang itu kodok, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kodok artinya apa? Diulangi di kodok, pahalanya dapat, hanya saja kurang dari pahala malamnya. Bisa, amalan sunnah bisa dikodok, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi pertanyaan Pak Ustadz adalah, berarti itu kalkulasi dari awal sangat benar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil, alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
ya, maka Allah yang paling adil, tidak ada. Maka dilihat nih kalkulasinya. Wah, ini orang bapak-bapak rajin banget nih ibadahnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Meskipun para ulama bilang harus begini, harus. Tapi ingat, saya baca 3 doang nih. Ya, kitab lain nggak tahu, mungkin ada insyaallah. Saya baca itu Mughnil Muhtaj. Kemudian ada lagi di kitab Tafsir Sawi, ada lagi dalam kitab I'anatul Talibin. Tiga-tiganya menjelaskan minimal biar kita insya Allah dapat Lailatul Qadar di malam tersebut, kita itu sholat isyanya dan subuhnya berjamaah. Itu patokannya. Apakah harus di masjid? Enggak, cuman bagusnya di masjid laki-laki. Wanita boleh gak Ustaz di masjid? Boleh. Kata Rasulullah, tamna'un nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khirlahunna. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Akan tetapi rumah mereka lebih bagus daripada masjid, lebih bagus. Tapi gak apa-apa, biar lebih semangat. Nanti pengennya di rumah, gak taunya ngelihat kue belum digoreng, ya kue ini jadi ketapang atau apa, akhirnya malah goreng. Jangan. Kalau takut di rumah aja sholatnya, yang ada ibu-ibu malah dia bikin kue, malah apa, sayang ya. Bukan nggak boleh, kalau bisa bikin kayak begituan jangan pas bentrok dengan terawih dulu lah, terawih dulu, witir dulu, nanti sekalian nunggu subuh, nunggu sahur begitu, iseng-iseng begitu. Jadi jangan dijadikan sebagai prioritas gitu. Baik, silakan Pak Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang zakat. Kalau tidak ada mungkin saya Ustaz. Baik Pak Ustaz. Kita ketahui bahwa yang syarat-syarat yang membayar fidyah itu diantaranya adalah yang orang yang sedang sakit. Yang mungkin kami ingin pencerahannya, sakit dalam batasan apa yang bisa boleh membayar fidyahnya? Kan adanya sakit di rumah dalam kondisi sakit-sakit, ada juga yang sakit sampai dirawat di rumah sakit. Bagus. Mungkin itu. Baik, pertanyaannya adalah siapa orang yang diwajibkan bayar fidyah? 2 orang saja dalam kitab Taqrir Sadidah punya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf, muridnya daripada Al-Habib Zain bin Smith. Yang pertama adalah Syekhul Haram, laki-laki atau wanita yang sangat tua. Sangat tua di sini artinya sudah payah 90 tahun. Jadi kalau puasa udah pasti tua, udah sakit bakitan. Sana faktor sakitnya faktor usia, faktor U. Karena orangnya udah tua banget begitu, ya. Usianya berapa ya? Enggak ada dobit usia, enggak ada takaran usia. Yang penting dianggapnya udah tua banget. Kira-kira berapa kalau tua kita udah payah banget 90 ya. Kalau masih 70 kadang-kadang masih gagah. 80 lah katakanlah. Yang kedua adalah al-marid alladzi la yurja bur'uh. Orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Artinya apa itu? Sakitnya udah payah banget deh, gitu ya. Contoh, masih muda tapi sakitnya liver atau sakit mah kronis. Puasa 1 hari, sakitnya seminggu. Ada kayak gitu. Saya punya murid juga kayak gitu di pesantren. Dia udah minum obat apa-apa, udah bener, sahur sudah bener, tapi emang masya Allah, ya. Akhirnya apa itu? Ya udah rusuh dulu ya, di pesantren dulu. Sekarang udah nggak ada orangnya. Artinya apa tuh para jamaah tuh? Nah, orang-orang yang kayak begini meskipun masih muda usianya, belum tua, tapi kalau di puasa, asal puasa sakitnya 3 hari bahkan seminggu, ntar dipaksain lagi, terus sakit-sakitan, terutama yang berkenaan dengan lambung atau liver. Nah itu yang diperbolehkan membayar fidyah. Itu pun wajib bayar fidyahnya nanti, nggak boleh sekaligus. Contoh, sekarang baru tanggal 18 Ramadan, dia bayar sekaligus 30 hari, tidak sah fidyahnya. Yang sah itu adalah yang sudah selesai, berarti kemarin 17 hari. Ya. Tapi kalau nanti sudah selesai Ramadannya 30 hari atau 29 hari misalkan, maka dia boleh bayar sekaligus. Tapi kalau sekarang dia bayar 30 full belum boleh. Bolehnya sesuai dengan hari yang udah kelewat. Begitu. Fidyah. Baik, ada juga yang qada, ada juga fidyah plus qada. Ada juga yang wajib dua-duanya, siapa orang gila. Ya. Fidyah enggak wajib, qada enggak wajib, itu orang gila. Orang gila misalkan gilanya 5 tahun, tiba-tiba tahun ke-6 sembuh, enggak usah diqadain, enggak usah difidyahin. Misalkan ada aja kan orang sakit gila, tiba-tiba nanti diobatin minum apa, tiba-tiba sembuh, itu enggak usah bayar qada, enggak usah fidyah, enggak usah. Ada juga fidyah doang tadi 2 orang. Nah, kebanyakan adalah qada doang. Itu banyak alasannya apa yang enggak kuat, misalkan dalam perjalanan dia batalin dan sebagainya atau lupa niat, itu bayarnya adalah qada saja. Tapi ada juga qada plus fidyah, apa? Yaitu ibu yang menyusui dan ibu yang menyusui bayinya dan yang sedang hamil.
yang sedang menyusui dan sedang hamil. Tapi terkadang double qadha plus fidyah, terkadang qadha saja. Itu ada tafsiran fikihnya. Kalau misalkan dia takut akan keselamatan bayinya dan dia, itu bagaimana? Kalau misalkan dia takut akan keselamatan bayinya saja bagaimana? Kalau dia takut akan keselamatan dirinya itu bagaimana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qadha plus fidyah itu diwajibkan pula bagi orang yang telat bayar. Misalkan 5 tahun lalu punya utang puasa 10 tahun. Nah, maka sekarang belum sempat bayar karena sudah masuk Ramadan. Nanti ya 10 tahun yang lalu dia punya utang 10 hari misalkan, maka dia bayar 10 kali 10 berarti 100 liter beras berlipat ganda. Begitu. 20 tahun yang lalu Ustadz pernah masih bandel-bandelnya. 20 tahun yang lalu saya pernah enggak puasa 30 hari. Berarti berapa? 20 kali 30 berapa tuh? 600 ya? 600. Tapi kodonya berlipat enggak? Kodonya enggak berlipat. Misalkan 20 tahun yang lalu, berarti kodonya 20. Kodonya 20 tahun yang lalu, kodonya 30. Misalkan 30 hari enggak puasa 30. Tapi yang berlipat adalah fidyahnya. Apakah harus Ustaz? Harus kalau mampu. Kalau nggak mampu, ngambil pendapat yang kedua, yaitu pendapat Qaul Qadim Muqabil Azhar. Pendapat yang kedua berarti dia hanya tidak berlipat. Berarti apa? Yaitu 20 tahun yang lalu berarti 30 liter, udah 30 liter aja. 30 liter beras dan 30 hari dia puasa. Begitu. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Jadi, bagaimana ukuran tua atau bagaimana? Tidak ada faktor usia harus ditulis berapa. Kira-kira aja secara uruf itu berapa disebut tua. Dan yang kedua adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dalam artian bukan meninggal, artinya adalah sakit ini berhubungan dengan sangat payah sekali. Uzur sangat payah sekali. Begitu, terutama yang berkaitan dengan lambung. Tapi kalau bukan sakit gigi misalkan, atau sakit mata misalkan, atau disuntik misalkan, enggak, disuntik nggak batalin puasa. Dibekam nggak batalin puasa, hanya makruh. Diambil darah juga nggak batalin puasa. Diambil darah nggak batalin puasa. Diinfus batal puasanya. Diinfus batal puasanya karena mengenyangkan. Dalam kitab Taqrib Sadidah, diinfus membatalkan puasa karena mengenyangkan. Kemudian transfusi darah itu tidak membatalkan puasa. Begitu. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Ada perincian panjang kalau fikih, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat. Nanti zakat fitrah juga sama. Jangan model sekarang ada beras udah di 3,5 liter. Itu kalau ditimbang sama jamaah itu bisa kurang. Saya pernah nyoba kalau pakai timbangan yang rinci itu. Jadi sekarang ada ya beras yang 3,5 liter ya. Nah, kita bawa pulang, kita timbang lagi, ya itu bisa kurang sedikit, itu bahaya. Apalagi kalau kita ikutin mazhab Abu Hanifah, bukan 3,5 liter, 3,8 kilo atau 5 liter kalau ikut Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i 2,75 pendapat yang kuat, pendapat lemah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kalau pakai kilo 2,75 kilo sebagaimana dalam kitab Taqrib Sadidah punya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan paling bagus pakai beras. Boleh kan pakai uang? Boleh. Dan ada 3 pendapat. Boleh pakai uang senilai beras, boleh pakai uang tapi harus ikut mazhab Abu Hanifah, dan tidak boleh pakai uang. Ada 3 mazhab kalau pakai uang. Yang keras nggak boleh pakai uang, nggak sah. Nah, yang kedua boleh pakai uang, tetapi jangan talfik. Harus ikutin Abu Hanifah, berarti 5 liter. Berarti kalau beras biasa dia makan 15.000, 15 kali 5 berapa itu? 75 gitu. Yang ketiga, udah nggak usah gitu-gitu, udah pakai beras aja. Berarti berapa? Biasa 3,5 liter. Beras biasa misalkan dia 15.000 kali 3,5 itu. Jadi ada 3 pendapat tentang pakai uang. Kalau di masjid ini pakai uang boleh ya? Nggak boleh? Hah? Boleh. Nah itu tadi ada 3 mazhab. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh tapi senilai 5 liter agar tidak talfik. Karena yang ngebolehin pakai uang Abu Hanifah. Kalau Syafi'i nggak boleh. Tapi pendapat yang ketiga termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani memfatwakan udah nggak usah diliterkan 5 liter tapi sesuai 3,5 liter saja begitu. Dari beras yang biasa kita makan. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pertanyaan? Kalau yang gitu baik, yang dia nggak puasa, dia kerjanya berat. Kerjanya berat terus, jadi tiap tahun nggak puasa terus, gimana tuh? Allah alam. Kira-kira gimana? Iya, repot juga, nggak kerja dia nggak makan. Allah alam. Allah alam. Ya, maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana tentang sopir truk ya, kemudian kuli bangunan dan sebagainya, dia nggak puasa. Kalau saran saya begini, puasa dulu.
Tapi nggak harus nanti sampai melintir perutnya begitu ya. Puasa dulu, kalau pas nanti misalkan jam 3 misalkan atau jam 2 siang dia benar-benar kelayangan, pusing dan sebagainya. Nah, itu masuknya uzur sakit. Jadi sakit di sini bukan maksudnya sakit yang ibaratnya sakit yang benar-benar parah, enggak. Ibaratnya kita udah kuat, nggak kuat, udah sekiranya ini harus pingsan, enggak. Udah pusing, udah capek banget itu. Tapi hati-hati jangan sampai ceramah begini disalahartikan, nanti pas pulang dia sakit sedikit, capek, lapar ya, namanya puasa pastilah lapar, namanya puasa pasti haus begitu. Tapi iya, saya pernah juga baca fatwa para ulama, cuman kayaknya kalau disampaikan di sini kurang layak. Artinya apa? Sebagian ada yang tasahul, ada yang memudahkan, yaitu kalau kerja bangunan dan sebagainya, sebagian ada yang membolehkan. Tapi dengan tadi yang saya sampaikan syaratnya, harus puasa dulu, jangan dari awal, belum capek belum apa udah main teguk aja, jangan. Nanti tunggu dulu gitu. Kalau lagi safar, lagi perjalanan boleh nggak? Nggak puasa, boleh, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, perjalanannya 82 km, yaitu disebut dengan masafatul qasri. Harus 82, minimal jaraknya 82. Yang kedua, perjalanannya bukan buat maksiat. Bukan buat maksiat. Di sana saya mau ke Jawa Timur, ngapain? Mau transaksi yang haram atau mau ketemuan sama apa? Cewek misalkan gitu kan. Atau mau ngedet atau nggak bisa. Saya mau ke Bandung, mau janjian pacaran, nggak bisa. Karena perjalanannya buat dosa. Dan yang ketiga adalah sebelum subuh. Perjalanannya harus sebelum subuh. Meskipun nanti bisnya atau keretanya atau pesawat terbangnya itu berangkatnya habis subuh. Yang penting dia keluar dari Sulul Balad, batas desa itu sebelum subuh. Misalkan ini desa apa sih? Kayu Putih. Dia harus geser desa sampingnya apa? Pilih. Kalau kelurahan Rawamangun. Patokannya kelurahan. Iya, Rawamangun. Rawamangun. Berarti Rawamangun sama Kayu Putih beda kelurahan. Nah, berarti dia harus keluar dari Kayu Putih minimal nyampe ke Rawamangun itu sebelum subuh. Baru dia boleh tidak puasa. Tapi tetap awalnya adalah niat puasa dulu, nanti batal ini pas di sana. Begitu. Jadi syaratnya orang yang perjalanan 3. 1 bukan buat maksiat, yang kedua 82 km perjalanannya meskipun nggak capek, meskipun dia pakai pesawat terbang. Misalkan ke Padang itu kan, Padang itu kan cuma 1,5 jam atau 2 jam, saya lupa dulu tuh. Kemudian ke Malang dan sebagainya 1,5 jam atau 2 jam dulu sebetulnya. Ya kan? Nah, itu kan perjalanannya nggak capek, naik pesawat ada AC ada apa. Itu meskipun enak di pesawatnya boleh dibatalin. Asalkan syaratnya bukan buat maksiat, 82 km minimal, dan yang ketiga adalah perjalanannya sebelum subuh. Maksud sebelum subuh, keluar dari desanya itu sebelum subuh. Adapun nanti naik di terminal bis atau naik kereta api di stasiun Senen ya menuju Gubeng atau Pasar Turi Surabaya, atau dia misalkan naik pesawat terbang menuju mana, itu boleh setelah subuh. Yang penting dia keluar dari sini sebelum subuh. Kalau dia keluarnya habis subuh, tidak boleh. Artinya apa? Tidak boleh batal. Tidak boleh batal. Terus gimana Ustaz kalau perjalanan capek? Kayak tadi, tunggu sampai agak sakit dulu, sampai perjalanan ini baru itu. Apalagi yang sopir takut tabrakan, kan lagi mudik atau apa. Sebenarnya begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah pengen engkau mudah, Allah tidak pengen menyulitkanmu. Itu tentang ayat puasa juga, masih Al-Baqarah. Artinya apa? Kalau sekiranya ini kita tidak ada unsur penyepelean, benar-benar mendesak dan emang nggak kuat, udah. Tadi ibu lagi menyusuin aja, atau lagi hamil aja boleh kok, nggak harus nunggu sakit, harus nunggu payah kalau Ustaz, misalkan lemes dulu, enggak. Misalkan kita takut akan keselamatan bayi atau kita atau dua-duanya, udah langsung batalin saja. Cuman nanti teknisi bayar qadha atau fidyahnya itu beda lagi. Begitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaan, luar biasa ini. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Sama dengan orang boleh nggak ninggalin sholat Jumat sebab perjalanan? Boleh, tapi perjalanannya sebelum subuh. Kalau misalkan jalan jam 8 pagi dengan tujuan jauh, misalkan jaraknya 200 kilo lebih, misalkan Cirebon atau daerah mana gitu, lebih dari Cirebon, Brebes atau apa, itu dia nggak boleh, harus berhenti di masjid terdekat, di tol atau apa untuk sholat Jumat. Siapa suruh jalannya habis subuh? Kalau dia nggak sholat Jumat haram hukumnya, begitu. Haram hukumnya. Jadi harus sebelum subuh. Ada dalam kitab-kitab fikih kita Syafi'iyah gitu ya. Jadi boleh dia meninggalkan sholat Jumat diganti zuhur dengan syarat perjalanannya sebelum subuh pada hari Jumat. Ya. Repot ya kalau begitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Insya Allah di masjid ini kan pasti ngaji fikih juga. Gak bisa kalau ngaji fikih 1 hari atau 2 hari. Nanti kan nyicil dikit-dikit begitu. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada kita tutup. Tapi luar biasa berkah. Saya ngomong kemana-mana. Sekarang baru jam 6 lebih 10 menit ya. Saya pikir udah setengah 7 nih gitu ya. Udah jam 6 lebih 10 ya. Masya Allah. Tapi saya nggak bisa terlalu keras karena
lagi puasa nahan aus gitu, ya kan? Jadi intonasinya pelan-pelan aja gitu. Siap, ada lagi Bapak, Ibu? Silakan Ibu. Tentang itikaf paham insya Allah ya. Jadi nanti Ibu nggak harus maksain diri ke masjid, ya. Ibu bisa di rumah. Tapi di rumahnya itu itikafnya itu di tempat yang biasa Ibu pakai sholat. Musola rumah. Ustaz nggak ada, rumah saya kecil. Ya, tidur di situ, sholat di situ. Ya udah di situ berarti gitu. Jadi tempat yang biasa kita pakai sholat, kan pasti kan Ibu sering sholat zuhur atau asar di situ aja, begitu. Jangan digeser-geser. Kalau wanita, kalau laki-laki itu di masjid. Ustaz tolong dong kasih tahu kitabnya, kitab apa? Ini ada dalam kitab Al-Imam Rafi'i Al-Wajiz. Kemudian ada juga dalam kitab Syarah Sahih Muslim punya Imam Nawawi, ada juga begitu. Referensinya ada 2 begitu. Ya, jadi kalau ibu itu ada rukhsah, artinya cewek. Tapi kalau laki-laki itikafnya di masjid, pahala itikaf. Tapi Rasulullah bersabda, saya membantu hajat saudara saya, lebih saya cintai daripada beritikaf 1 bulan di masjid ini. Artinya Masjid Nabawi. Jadi kata Rasulullah, saya dalam hadis Imam Abu Daud, saya itikaf, saya membantu saudaraku yang kesulitan lebih saya sukai daripada itikaf di masjid ini. Begitu. Jadi pahala membantu kesulitan orang lain terkadang lebih bagus daripada Jadi pahala membantu kesulitan orang lain, misalkan ada teman kita sakit, kita jenguk ya, atau kita misalkan bantu kesulitan orang lain di malam hari itu, kita yang tadinya mau itikaf jadi gak itikaf. Wah, Bapak udah rajin nih, udah pegang tasbih, udah zikir, udah baca Al-Quran, udah pengen ini, udah gagah. Tiba-tiba ada yang pengen tolong anterin dong ke sana, ke rumah sakit kayak, atau jenguk orang sakit yuk, atau misalkan tolong ini saya pengen ada masalah, pengen ngobrol. Dalam hati Bapak, baru pengen itikaf nih pakai minta bantuan lagi. Hati-hati, ada hadis sahih. Rasulullah bersabda, saya menyelesaikan hajat saudaraku lebih aku cinta daripada itikaf 1 bulan di masjidku ini. Itu Rasulullah SAW. Artinya apa ya? Bantu dulu hajat orang lain. Apalagi selaku Pak RT, Pak RW, udah ibadahnya emang di situ. Ibadah orang kan beda-beda. Ibadahnya emang ngurusin umat. Di situ letak surga kita insya Allah. Letak surganya kita. Jadi jangan mencok-mencok kemana. Kalau kiai atau ustadz ngajar ngaji, kalau dermawan punya harta berarti dia keluarin hartanya, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq yang suka sedekah. Tapi kalau misalkan dia itu misalkan tenaganya kuat, ahli bangunan, punya arsitek deh, ngukur besi ini, maka dia bagian renovasi masjid yang biasanya sama orang lain mahal dimurahin kalau atau mungkin digratiskan dalam beberapa ini. Jadi masing-masing orang punya kemampuan skill. Nah, ikut andil buat umat Islam ini di mana kita ini. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, hadis Imam Tirmizi. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat hidupnya buat kebanyakan orang atau manusia lainnya. Maka kita bisa apa begitu? Kalau bisanya ilmu ya ilmu, seperti kita insya Allah dikit-dikit. Kalau bisanya harta terus, mumpung kita masih hidup keluarkan. Saya bukan lagi nyurus jamaah doang, kita juga lagi berusaha terus. Jangan pikir-pikir, yang penting istri jangan sampai kita sedekah nggak disisain saldo. Kita bukan zaman dulu, kitanya qanaah. Istri kita pas tahu berantem perang dunia ketiga sama kita, Pak sedekahnya banyak banget gitu kan. Jadi jangan dihabiskan semua, sisakan buat sedikit. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutakul basti dalam Al-Qur'an. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke leher pelit, jangan pula terlalu melebarkannya. Itu jangan pelit banget juga jangan main jor begitu. Nanti apa? Nyesel kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kira-kira kita bisa bermanfaat buat Masjid Jami Hidayatullah ini atau buat kampung kita ini Kayu Putih ini? Saya nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Pasti bisa. Minimal banget adalah memakmurkan masjid. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Minimal banget disebut sudah sangat berjasa bagi Rasulullah SAW, apalagi di akhir zaman. Makmurin masjid aja, sholat 5 waktunya di masjid kalau lagi ada di rumah. Apalagi kan di masa-masa tua, kadang-kadang kan sebagian sudah pensiun dan sebagainya. Udah, mainnya di masjid aja. Ya, mainnya di masjid. Kalau nggak masjid rumah, masjid rumah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, maka tempat terbaik setelah masjid adalah rumah. Ilzam baitaka, kata Rasulullah. Berdiamlah sering kamu di dalam rumahmu. Jadi kata Rasulullah, jalan keselamatan di akhir zaman ini 2 tempatnya paling bagus. Masjid nomor 1, yang kedua adalah rumah. Dan tempat terburuk yang pertama pasar, yang kedua adalah jalan. Ada lagi dari siang lainnya adalah kamar mandi. 3 yang disebutkan tempat buruk adalah pasar, jalan, dan kamar mandi. Tuh, kenapa tuh? Pikir aja apa kita semua bareng-bareng kenapa pasar dianggapnya buruk? Bukan berarti kita nggak boleh ke pasar, silakan saja begitu. Tapi itu sangat banyak sekali kemaksiatan dan sebagainya ya. Maka tempat terbaik masjid sama rumah di akhir zaman. Banyakin uzlahnya bukan di gunung, di goa, bukan, kata Rasulullah ya. Tempat uzlah yang terbaik adalah
rumah. Ni'ma sawma'atir rajul baituh. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ni'ma sawma'atir rajul baituhu. Senikmat-nikmatnya tempat uzlah seseorang adalah rumahnya. Jadi kalau kita udah di masjid, udah apa, kerja sudah selesai, jangan lama-lama, Pak. Di rumah ada anak, ada istri, kesian. Balik. Kita udah masa muda udah lewat gitu, kecuali masa ABG atau apa. Balik. Ya, nanti kalau ada hari libur, mancing atau ada main sama teman-teman, main sepeda atau apa boleh. Tapi kalau setiap hari, ya, itu jangan kebanyakan waktu kita habiskan di luar. Balik ke rumah. Nanti ke masjid, balik lagi rumah lagi. Ntar belanja di pasar buat istri kita bantu, nanti balik lagi ke rumah lagi. Nanti ngobrol sama teman sebentar ngurusin warga atau apa, nanti balik lagi ke rumah lagi. Pokoknya Rasulullah instruksikan tempat terbaik setelah masjid rumah. Itu zaman fitnah. Kebanyakan, tapi jangan sampai udah di rumah bener-bener HP-nya nggak dikurungin. Akhirnya selama Ramadan siang-siang buka HP terus. Awalnya bener dengerin tausiah, ceramah-ceramah, lama-lama terus ke bawah. Wah, ada foto-foto cewek cantik. Wah, cantik juga nih. Wah, cantik, ingat masa lalu nih. Wah, cantik juga. Akhirnya jadi angus pahalanya begitu. Bisa balik Ustaz, bisa istighfar. Makanya kan ada tradisi kita ya di Tarim sana Hadramaut, sama Habib dia juga sering sebelum buka puasa suka baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu penting supaya apa? Supaya kita itu ketika buka puasa nanti dosa kita sudah habis. Karena puasa itu ada 3 kata Imam Ghazali. Shaumul umum, puasa orang awam ini rentan gak diterima. Kata Rasul, rubba shaimin laisa lahu min syam ilal juwal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan haus, hadis Imam Hakim. Ini shaumul umum, hanya bisa nahan lapar, haus dan jima saja. Tapi mulutnya nggak bisa. Puasa-puasa gibahin orang, fitnah orang. Puasa-puasa matanya lihat YouTube tuh, nonton video porno atau wanita yang ini atau cewek itu opa Korea atau apa namanya sarukan ya kan? Atau apa tuh Bollywood, Hollywood dan sebagainya ya kan. Wah, dilihat tuh, wah fotonya cakep nih, laki-laki nih, wah padahal dempul semua kan kadang-kadang ya. Wah cakep nih, poster-poster dipajang di kamar yang masih ABG tuh ya kan. Artis-artis dan sebagainya diliatin sama dia. Itu bahaya. Itu masuk kepada shaumul umum, puasa orang biasa, awam. Itu kata Rasulullah bisa masuk kepada rubba shaimin laisa lahu min syam ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Yang kedua, shaumul khusus. Puasa orang istimewa kata Imam Ghazali. Apa cirinya? Tahan lapar, tahan haus, tahan jima, tambah satu lagi. Panca indranya, mata, mulut, telinga, tangan, kaki kita jaga. Kalau misalkan ada yang ngajakin kita gibahin orang nih, diam dulu. Ya. Kalau misalkan ya ngajakin kita berantem, kita tahan tangan kita, jangan. Mata kita ada. Jadi puasa panca indera itu namanya puasa orang yang istimewa, shaumul khusus. Ciri-cirinya kata Imam Ghazali, sebelum atau setelah dia buka puasa ada cemas-cemas, ada harap-harap cemas. Apa? Takut kalau puasa yang tadi nggak diterima oleh Allah. Maka siapa orang yang merasakan seperti itu kata Imam Ghazali, ketika dia buka puasa ada rasa senang sekaligus takut. Senang dia buka puasa tapi satu sisi takut. Ya Allah, kira-kira tadi puasa saya diterima gak ya? Tolong ya Allah, terima pahala saya. Puasa saya terima ya Allah. Maka kalau ada rasa seperti itu alamat kata Imam Ghazali. Kita kan nggak bisa teleponan sama Allah, nanya sama Tuhan diterima nggak bisa. Tapi ada alamatnya. Apa alamatnya? Yaitu ada perasaan khauf dan roja, takut dan berharap di dalam hati kita tentang puasa tadi. Ya Allah, tapi saya husnuzon, mudah-mudahan diterima. Tapi orang biasa aja buka puasa, Allahu Akbar, makan, tapi tidak ada tuh di dalam hatinya perasaan sedih sedikit gimana. Nah, ini masuk umum. Tapi kalau misalkan yang kedua, dia ada seneng. Cuman yang kedua di hatinya, ya Allah terima, tolong ini terima dari. Ada permintaan begitu saja, itu masuk kepada shaumul khusus. Dan yang terakhir, ini saya belum bisa juga lagi belajar, yaitu khususul khusus. Puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Apa cirinya? Yaitu bukan hanya nahan makan minum, juga jima, juga panca inderanya ditahan. Satu lagi apa? Yang dipikirkan dari mulai dia tulu'il fajr subuh sampai ghurub, sampai matahari tenggelam yaitu maghrib, yang dipikirkan kebanyakannya adalah Allah. Puasa hati, Tuhan saja, fana,
Enggak harus panas sih. Yang penting dikata Imam Ghazali kitab Ihya, yang penting pikirannya Tuhan saja. Allah, Allah, Allah. Nanti lupa lagi, Allah lagi, Allah lagi. Baca Quran terus, didiam lagi, zikir lagi, mau tidur lagi. Hati-hati, tidurnya orang puasa saja ibadah. Sumtu shaim tasbih, wa namuhu ibadah, wa du'a mustajabun, wa amalu mudha'afun. Hadis Imam Dailami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumtu shaim tasbih. Diamnya orang puasa tasbih. Kalau lagi nggak puasa, kita diem. Nggak dianggap pahala. Tapi kalau lagi puasa wajib atau puasa sunnah, diemnya aja. Dianggapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Diemnya aja. Tapi masa diam terus nggak baca Al-Quran kan begitu ya. Cuman diemnya aja tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tapi hati-hati anak muda. Ntar dapat hadis dari sini apa ya? Wah, kalau gitu saya habis pulang dari sini tidur, bangun zuhur, sholat zuhur, tidur lagi, bangun asar, sholat, tidur lagi. Ya, setahun kuat puasa gitu. Sayang. Tapi bener ada hadisnya. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi nggak sia-sia, tenang saja. Yang ketiga adalah wa du'a'uhu mustajabun. Doanya dikabul. Nah, banyak-banyakin tuh. Yang belum nikah minta ke Allah biar dimudahi nikahnya pasangan yang soleh-soleha. Yang belum kerja minta rezeki yang halal yang barokah. Buat nyenangin orang-orang sekitar nggak apa-apa, banyak harta. Buat sedekah, buat ini niatin, bagus. Yang pengen beli rumah nggak apa-apa, dunia akhirat minta aja, Allah maha kaya. Kalau manusia dipinta kesel, kalau Tuhan nggak kesel. Bahkan kalau kita nggak doa kepada Allah, Allah marah. Man lam yad'uni aghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepadaku, aku marah sama dia. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa orang yang tidak mau berdoa kepadaku, saya marah terhadapnya. Baik, jangan sampai kita dimarahin Tuhan gara-gara nggak mau doa sombong katanya. Itu doa, terutama buat akhirat. Dunia mah nomor 2, akhirat biar dosa dihapuskan. Baik, yang terakhir adalah wa amaluhu mudha'afun. Amalnya dilipat gandakan. Amalnya dilipat gandakan. Yang biasanya amalan sunnah kalau lagi puasa Ramadan jadi amalan wajib. Yang wajib jadi 70 kali lipat kata para ulama. Dilipat gandakan begitu. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan bukan akhir segalanya. Saran kita mumpung ketemu nih, takutnya nanti kan enggak ngobrol lagi. Bisa bulan depan atau bulan depan lagi atau ini. Nanti pas selesai Ramadan masuk Syawal geber. Mau di awal, bukan di awal tanggal 1, haram. Maksud di awal di tanggal 2 atau 3, pokoknya di awal-awal atau di akhir atau di tengah atau dibolong-bolongin boleh. Puasa 6 hari bulan Syawal. Pahalanya setahun, hadis Sahih Muslim. Terus juga bulan Syawal, Zulqa'dah, terus kalau bisa puasa. Siapa orang yang kesulitan hidup, puasa. Siapa orang yang lagi malas ibadah, puasa amalannya. Tirakatnya puasa. Kalau pengen mulai segala sesuatu jadi lempeng, puasa. Sebab itu sabda Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu punya pintu dan pintunya ibadah adalah puasa. Begitu ya? Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi makanya orang tua kita zaman dulu kalau misalkan sulit jodoh belum kebuka-buka, kita pinta kepada Allah lewat puasa sunnah. Senin Kamis atau apa. Misalkan rezekinya seret nih atau bayar pinjaman belum bisa sempat bayar sono sini, kita udah buntu, bagaimana? Niatin karena Allah puasa. Kita males nih, maksiat terus nih. Bagaimana biar kita makin rajin puasa? Jadi ngasahnya pakai puasa. Hadis Imam Al-Qudai dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Mubarak. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali, Rasul bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu punya pintu. Masjid punya pintu, rumah punya pintu. Wa babul ibadati, pintunya ibadah. Nikah kan ibadah, kerja ibadah. Wa babul ibadati, pintunya ibadah. As-shaum adalah puasa. Maka jangan heran, gara-gara kita sebab puasa Ramadan berkahnya, kita jadi rajin ngaji. Yang biasanya malas ngaji, rajin ngaji. Yang biasanya malas berjamaah, rajin berjamaah. Yang biasanya nggak tadarusan, kok jadi rajin ya? Jangan-jangan ini sugesti, bukan sugesti. Kok saya jadi bisa tak witir? Jangan-jangan cuma sugesti. Bukan, ini memang barokah dari puasa, efeknya gede. Maka kalau pengen seperti ini selama-lamanya ngerasakan nikmatnya Ramadan, kalau bisa setiap bulan minimal puasa 3 hari. Bebas, paling bagus setengah bulan. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Diakhirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu punya pintu. Pintunya ibadah adalah puasa. Jadi, siapa orang yang pengen bagus doanya, pengen tirakat atau zikir, dapat amalan hizib dan sebagainya, biasanya kata kiainya puasa 3 hari, puasa Senin Kamis. Nah, itu jangan heran. Supaya apa?
lempeng ke depannya. Maka siapa di antara kita semua yang merasa kesulitan hidup, coba dengan dua hal, banyakin sholat sunnah, dan yang kedua adalah banyakin puasa. Sholawat Nabi juga penting. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi ini nih, jadi saking enaknya ngobrol jadi kelepasan. Saya minta maaf ya, kelepasan waktunya. Ayo doa ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazzim ahwalana wa sin af'alana wa khalisna min alamil fakri wa dhulli wa asimna ya Allah minal bala wal waba wa ta'un wa min syurur a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri diniyya dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'inna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allahu ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana wa halahum wa halahunna ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika. Allahumma ya Allahu ya katsiran nawal wa ya khaliqa jami'al af'al wa fiqna li niyatil khaira fi jami'il aqwali wal ahwal. Allahumma salimna ya Allah wa salim dinana wa la taslub waqtan naz'i imanana wa la taslub waqtan naz'i imanana wa la taslub waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir ya rabb wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut hawin alaina ya Allah fi sakratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.